Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang hambatan dan juga hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini menyatakan bahwa besarnya nilai arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar akan sebanding dengan besarnya nilai tegangan. Hukum Ohm ini dicetuskan oleh George Simon Ohm, seorang fisikawan dari Jerman. Nah, ia mempublikasikan papernya yang berjudul The Galvanic Circuit Investigated Mathematically pada tahun 1827. Nah, teori tersebut mempelajari tentang hubungan antara kuat arus listrik, tegangan, dan juga hambatan listrik. Sebelum kita mempelajari teori hukum Ohm, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah itu tegangan, apa itu arus listrik, dan juga apa itu hambatan. Nah, yang pertama ada tegangan. Tegangan disebut juga sebagai voltase, yaitu beda potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik. Nah, tegangan ini dinyatakan dalam satuan volt. Besaran ini mengukur energi potensial sebuah medan listrik untuk menyebabkan aliran listrik dalam sebuah konduktor listrik. Nah, yang kedua ada kuat arus. Nah, kuat arus ini adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, arus listrik ini satuannya dinyatakan dalam ampere. Yang ketiga ada hambatan. Hambatan adalah penahanan atau perlawanan yang diterima oleh elektron-elektron yang mengalir pada sebuah penghantar oleh molekul-molekul yang ada di dalamnya. Nah, setiap penghantar memberikan penahanan aliran arus listrik. Penahanan tersebut disebabkan oleh yang pertama itu tiap-tiap atom menahan perpindahan elektron yang terjadi pada perlawanan terhadap elektron ke arah luarnya. Dan yang kedua, karena benturan elektron-elektron dan atom tidak terhitung pada sebuah penghantar. Nah, besar kecilnya tahanan yang ada pada sebuah penghantar itu ditentukan oleh yang pertama jenis penghantar. Semakin besar hambat jenis, maka semakin besar tahanannya. Dan semakin kecil hambat jenis, maka semakin kecil pula tahanannya. Nah, yang kedua ada panjang penghantar. Nah, semakin panjang penghantar atau kawatnya, maka akan semakin besar pula tahanannya atau perlawanannya. Nah, yang ketiga ada penampang penghantar. Semakin besar penampang kawat atau diameter kawat, maka akan semakin kecil perlawanannya. Dan yang terakhir ada suhu penghantar, di mana semakin kecil suhu yang muncul, maka semakin kecil nilai tahanannya. Akan tetapi, jika semakin besar suhu yang muncul, maka akan semakin besar pula tahanan sebuah penghantar tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke teori hukum Ohm. Nah, teori hukum Ohm ini kan seperti tadi yang sudah dijelaskan, mempelajari hubungan antara tegangan, arus listrik, dan juga hambatan. Melalui eksperimen yang telah dilakukan oleh George Simon Ohm, disimpulkan bahwa arus yang mengalir melalui kawat penghantar atau konduktor sebanding dengan beda potensial yang diberikan ke ujung-ujung kawat penghantar tersebut. Sehingga dapat kita tuliskan secara sistematis, yaitu I sebanding dengan V, di mana arus listrik sebanding dengan tegangan listrik. Nah, besarnya arus listrik yang mengalir pada kawat penghantar tidak hanya bergantung pada tegangan saja, tetapi juga pada hambatan yang dimiliki kawat terhadap aliran elektron. Nah, kuat arus listrik itu berbanding terbalik dengan hambatan, sehingga dapat ditulis I sebanding dengan 1/R atau I/R. Dengan demikian, arus yang mengalir berbanding lurus dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar. Namun, berbanding terbalik dengan hambatannya, sehingga dapat dituliskan I sama dengan V/R. Nah, untuk lebih jelasnya, arus listrik berbanding lurus dengan tegangan atau beda potensialnya. Nah, artinya semakin besar arus listrik, maka semakin besar pula tegangannya. Sedangkan jika arus listrik semakin kecil, maka semakin kecil pula beda potensialnya.
Nah, berbeda antara hubungan kuat arus listrik dan hambatan. Arus listrik berbanding terbalik dengan hambatannya, yang artinya jika arus listrik semakin besar, maka hambatannya semakin kecil. Sedangkan jika hambatannya semakin besar, maka arus listrik yang mengalir semakin kecil. Nah, pernyataan tersebut dinamakan dengan hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini dituliskan sebagai I sama dengan V per R. Artinya, arus listrik sebanding dengan tegangannya, namun berbanding terbalik dengan hambatannya. Nah, persamaan tersebut kemudian dapat ditulis kembali menjadi V sama dengan I dikali R, dan R sama dengan V per I. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya.